Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rabi bin Qaitsam, pemuda soleh pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara banyak kisah pemuda yang sering diceritakan di berbagai majelis ilmu adalah Rabi bin Qaitsam. Beliau dikenal sebagai ulama tabi'in yang merupakan murid dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sejak kecil sudah dikenal sebagai orang yang tekun beribadah. Kisah ini syarat dengan hikmah besar dan motivasi bagi para pemuda untuk beramal soleh. Dikisahkan Rabi bin Qaitsam adalah seorang pemuda yang terkenal ahli ibadah dan tidak mau mendekati tempat maksiat sedikit pun. Jika berjalan, pandangannya teduh tertunduk. Meskipun masih muda, kesungguhan Rabi dalam beribadah diakui oleh banyak ulama dan ditulis dalam banyak kitab. Imam Abdurrahman bin Ajlan meriwayatkan bahwa Rabi bin Qaitsam pernah sholat tahajud dengan membaca surat Al-Jathiyah. Ketika sampai pada ayat ke-21, ia menangis. Dan ayat tersebut berbunyi, "Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, yaitu sama antar kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu." Seluruh jiwa Rabi larut dalam penghayatan ayat itu. Kehidupan dan kematian orang berbuat maksiat dengan orang yang mengerjakan amal soleh itu tidak sama. Rabi terus menangis sesenggukan dalam sholatnya. Ia mengulang-ulang ayat itu sampai terbit fajar. Kesolehan Rabi sering dijadikan teladan ibu-ibu dan orang tua, sering menjadikan Rabi sebagai profil pemuda alim yang harus dicontoh oleh anak-anak muda mereka. Memang selain ahli ibadah, Rabi juga ramah. Wajahnya tenang dan murah senyum kepada semua. Namun, tidak semua orang suka dengan Rabi. Ada sekelompok orang ahli maksiat yang tidak suka dengan kezuhudan Rabi. Sekelompok orang itu ingin menghancurkan Rabi. Mereka ingin mempermalukan Rabi dalam lembah kenistaan. Mereka tidak menempuh jalur kekerasan, tapi dengan cara yang halus dan licik. Ada sekelompok orang yang ingin menguji sampai sejauh mana ketangguhan iman Rabi. Dua kelompok orang itu bersekutu. Mereka menyewa seorang wanita yang sangat cantik rupanya. Warna kulit dan bentuk tubuhnya mempesona. Mereka memerintahkan wanita itu untuk menggoda Rabi agar bisa jatuh dalam lembah kenistaan. Jika wanita cantik itu bisa menaklukkan Rabi, maka ia akan mendapatkan upah yang sangat tinggi, sampai 1000 dirham. Wanita itu begitu bersemangat dan yakin akan bisa membuat Rabi takluk pada pesona kecantikannya. Tatkala malam datang, rencana jahat itu benar-benar dilaksanakan. Wanita itu berdandan sesempurna mungkin. Bulu-bulu matanya dibuat sedemikian lentiknya. Bibirnya merah basah. Ia memilih pakaian sutra yang terindah dan memakai wewangian yang merangsang. Setelah dirasa siap, ia mendatangi rumah Rabi bin Qaitsam. Ia duduk di depan pintu rumah, menunggu Rabi bin Qaitsam datang dari masjid. Suasana begitu sepi dan lenggang. Tak lama kemudian Rabi datang. Wanita itu sudah siap dengan tipu dayanya. Mula-mula ia menutupi wajahnya dan keindahan pakaiannya dengan kain hitam. Ia pun menyapa Rabi. "Assalamualaikum. Apakah Anda punya setetes air penawar dahaga?" "Waalaikumsalam. Insya Allah ada. Tunggu sebentar," jawab Rabi dengan tenang sambil membuka pintu rumahnya. Ia lalu bergegas ke belakang mengambil air. Sejurus kemudian ia telah kembali dengan membawa secangkir air dan memberikannya pada wanita bercadar hitam. "Bolehkah aku masuk dan duduk sebentar untuk minum?"
Aku tak terbiasa minum dengan berdiri, kata wanita itu sambil memegang cangkir. Rabi agak ragu, namun dipersilahkan juga setelah membuka jendela dan pintu lebar-lebar. Wanita itu lalu duduk dan minum. Usai minum, wanita itu berdiri. Ia beranjak ke pintu dan menutup pintu sambil menyandarkan tubuhnya ke daun pintu. Lalu ia membuka cadar dan kain hitam yang menutupi tubuhnya. Ia lalu merayu Rabi dengan kecantikannya. Rabi bin Kaitsam terkejut, namun itu tak berlangsung lama. Dengan tenang dan suara berwibawa, ia berkata kepada wanita itu, "Wahai saudari, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah yang Maha Pemurah telah menciptakan dirimu dalam bentuk yang terbaik. Apakah setelah itu kau ingin dia melemparkanmu ke tempat yang paling rendah dan hina, yaitu neraka? Saudariku, seandainya saat ini Allah menurunkan penyakit kusta padamu, kulit dan tubuhmu penuh parut busuk, kecantikanmu hilang, orang-orang jijik melihatmu, apakah kau masih juga berani bertingkah seperti ini? Saudariku, seandainya saat ini malaikat maut datang menjemputmu, apakah kau sudah siap? Apakah kau rela pada dirimu sendiri menghadap Allah dengan keadaan seperti ini? Apa yang akan kau katakan kepada malaikat Munkar dan Nakir di kubur? Apakah kau yakin kau bisa mempertanggungjawabkan apa yang kau lakukan saat ini pada Allah di padang mahsyar kelak?" Suara Rabi yang mengalir di dalam jiwa yang penuh cahaya iman itu yang menembus hati dan nurani wanita itu. Mendengar perkataan Rabi, mukanya menjadi pucat pasi. Tubuhnya bergetar hebat, air matanya meleleh. Ia langsung memakai kembali kain hitam dan cadarnya. Perkataan Rabi itu terus tergiang di telinganya dan menggedor dinding batinnya, sampai akhirnya jatuh pingsan di tengah jalan. Sejak itu ia bertobat dan berubah menjadi wanita ahli ibadah. Orang-orang yang hendak menfitnah dan mempermalukan Rabi kaget mendengar wanita itu bertobat. Mereka mengatakan, "Malaikat apa yang menemani Rabi? Kita ingin menjadi Rabi berbuat maksiat dengan wanita cantik itu." Ternyata justru Rabi yang membuat wanita itu bertobat. Rasa takut kepada Allah yang terbit dalam hati wanita itu sedemikian dahsyatnya. Berbulan-bulan ia terus beribadah dan mengiba ampunan dan belas kasih Allah Ta'ala. Ia tidak memikirkan apa-apa kecuali nasibnya di akhirat. Ia terus sholat, bertasbih, berzikir dan berpuasa, hingga akhirnya wanita itu wafat dalam keadaan sujud menghadap kiblat. Tubuhnya kurus kering kerontang seperti batang kurma terbakar di tengah padang pasir. Itulah kisah Rabi bin Kaitsam, murid dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Pemuda soleh yang mampu mengalahkan hawa nafsunya, sehingga beliau mampu menolak seorang wanita yang ingin menjerumuskannya dalam kemaksiatan. Itu semua tidak lain yaitu karena beliau selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Rabi bin Kaitsam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.